Senja pun juga akhirnya berlalu. Gelapnya langit kembali menghampiri. Tabir yang terbuka mulai mengundang sensasi mistis di sekitarku. Gemerisik daun di pepohonan bagaikan pertanda akan kedatangan mereka. Tok tok tok. Suara Pak Kusno muncul dari balik pintu. "Mas Rama, tolong buka pintunya." Aku beranjak dan mulai mendekat ke arah pintu. "Pak Kusno ya?" "Iya mas, ada yang mau saya berikan." Timbul keraguan di batinku. Aku merasa janggal. Tapi kalau itu benar Pak Kusno, aku merasa tidak enak jika menghiraukannya. Lagi pula langit baru saja gelap. Tak mungkin gangguan itu datang secepat ini, pikirku. Saat tanganku sudah menyentuh gagang pintu, sebuah bisikan tiba-tiba muncul di telingaku. "Jangan dibuka." Aku tertegun seketika. Bisikan itu seakan memperkuat keraguanku sebelumnya. "Mas Rama, ini titipan dari bapak loh," ucapnya buru-buru. "Kalau masih lama nanti tak tinggal loh mas." Terbesit sebuah ide di otakku. Aku mengambil satu langkah mundur, lalu mulai merangkak di lantai. Pelan-pelan ku dekatkan kepalaku pada celah di bawah pintu. Keraguanku pun seketika terjawab, sebab di pandanganku tak ada kaki yang sedang menapak di sana. Suara itu tak juga berhenti. Dia kedengaran semakin agresif. "Ini panggilan terakhir ya mas, saya tidak tanggung jawab kalau nanti si bapak marah." Suara Pak Kusno yang medok perlahan berubah menjadi suara melengking dari seorang wanita. "Hampir saja berhasil," gumamnya. Suara tawa histeris seketika menghantam di telingaku. Belum sempat aku berpindah posisi, tiba-tiba di hadapanku muncul sebuah tangan pucat yang penuh bekas luka. Tak hanya itu saja, sebuah lidah panjang yang ujungnya bercabang dua mencuat ke arahku. "Demetasu!" Umpatku sembari refleks menghindar ke belakang. Dia menertawakanku dengan puas. Aku kembali ke posisiku di tengah ruangan lalu duduk bersila. Pada saat itu yang kurasakan bukanlah rasa takut lagi, tapi lebih kerasa kesal. Oleh sebab itu aku memutuskan untuk menghiraukan mereka sepenuhnya dan fokus kepada latihan meditasiku. Kali ini suara makhluk itu berubah menjadi suara seseorang yang tak asing bagiku. "Ram, tolong Ram." Suara yang meringis kesakitan itu persis sama dengan suara Putra. Jeritan itu seakan ingin menunjukkanku atas penderitaan Putra akibat kecelakaan itu. Walau merasa sedikit goyah, aku berulang kali menegaskan dalam batinku bahwa itu hanyalah ilusi belaka. Makhluk itu sepertinya sadar bahwa penyamarannya akan Putra tak begitu efektif lagi. Suara rintihan itu seketika berubah menjadi suara merdu dengan nada yang menggoda. "Ram, aku udah balik buat kamu nih." Suara manis itu persis sama dengan wanita yang ada di kenanganku. Makhluk sialan itu bahkan kini menyamar menjadi Adelia. "Kamu masih marah ke aku, Ram?" ucapnya. "Padahal aku minta maaf ke kamu. Aku kangen, Ram." Makhluk itu tak bosan-bosannya menggangguku. Aku seperti telanjang di hadapannya. Kemampuannya untuk membaca memori berhasil membuatnya mengetahui tentang titik-titik lemahku. Baginya, kenangan-kenangan buruk adalah senjata ampuh untuk menyerang mentalku. "Ayo keluar, Ram," ajaknya tak henti-henti. "Kamu harus lari dari tempat ini. Kamu gak boleh percaya sama laki-laki itu." Makhluk itu diam sejenak lalu berkata, "Dia itu pembunuh." Bagiku, apa yang dikatakan makhluk itu terasa konyol. Dari kemarin aku sudah bisa melihat pihak mana yang lebih berbahaya. Mulai detik itu, semua yang disampaikannya hanya kuanggap sebagai omong kosong. Aku hanya memperhatikan setiap ucapannya tanpa bergeming sama sekali. Hingga lama-kelamaan, aku mulai merasakan sensasi getaran di area mata ketigaku. Bola mataku rasanya seperti sedang ditarik paksa ke arah atas. Sensasi itu berlangsung dalam beberapa saat. Kemudian aku merasakan tubuhku seperti menembus sesuatu. Pada saat itu juga, pandanganku yang gelap berubah menjadi terang. Sebab saat itu di hadapanku adalah sebuah air terjun dengan pepohonan yang lebat di sekelilingnya. Air terjun itu cukup tinggi, setara dengan gedung berlantai 6. Di bawah air terjun,
tampak sosok pria yang sedang duduk bersila, sembari memejamkan kedua mata. Wajah pria itu tampak masih muda layaknya seseorang yang berumur 20 tahunan. Tubuhnya yang kurus ternyata sanggup untuk menahan derasnya hantaman air terjun. Bersemedi di bawah air terjun bukanlah ujian utama yang harus dihadapi pria itu, melainkan bermacam-macam makhluk mengerikan yang pandangannya sedang tertuju pada dirinya. Mulai dari ular sebesar pohon yang hinggap di bebatuan air terjun, raksasa berbulu hitam dengan mata merah yang mengintip di balik pohon, beberapa buaya putih dengan mulut yang menganga sedang siap siaga di pinggir batu, seakan sedang menunggu titik kelengahan sebagai kesempatan untuk menyusupi jiwa pria itu. Hingga suara tembang Jawa tiba-tiba muncul memecah keheningan. Makhluk-makhluk yang berada di dekat pria itu seketika panik dan kocar-kacir, seakan nyawa mereka sedang terancam. Dari balik pohon muncul seorang wanita cantik mengenakan kemben lurik berwarna coklat. Rambutnya yang hitam disanggul dengan sebuah tusuk konde berwarna emas. Bahunya yang terbuka menunjukkan kulit putih yang bersih mulus. Sebuah paduan yang sempurna jika disandingkan dengan kemolekan wajah dan tubuhnya. Tetapi sayangnya, wanita itu bukan datang dari bangsa manusia, sebab aku menyadari bahwa kakinya tak menapak di tanah. Wanita itu lantas melayang di udara dengan ringannya, seolah hukum gravitasi tak berefek padanya. Perlahan dia melayang, menghampiri posisi pria yang sedang bersemedi di bawah air terjun. Mata pria itu lantas terbuka sepenuhnya. Tepat saat wanita itu telah berdiri di hadapannya, mereka berdua saling bertatap-tatapan dengan intens, layaknya sedang berkomunikasi lewat batin. Beberapa saat kemudian, sosok wanita itu menapakkan kakinya di tanah, sembari mengulurkan tangannya ke arah si pria. Pria itu pun lantas beranjak dari pertapaannya, lalu menyambut hangat uluran tangan sosok wanita itu. Perlahan mereka berdua berjalan setapak demi setapak, melalui kerikil dan bebatuan, melewati pepohonan yang lebat, hingga akhirnya sampailah mereka di depan sebuah gua. Mereka saling bertatap-tatapan sesaat, lalu mereka menapakkan langkah ke dalam gua secara bersamaan. Anehnya, yang muncul di dalam gua adalah sebuah interior istana yang megah. Mereka seketika disambut oleh dayang-dayang yang sedang menari. Pasukan memegang tombak mengawal mereka sembari berbaris rapi. Bunyi gamelan dan instrumen musik Jawa ikut memeriahkan suasana. Di atas singgasana duduk seorang pria paruhbaya berwajah garang. Mahkota emas terpasang di kepalanya. Sepasang pria dan wanita itu pun seketika menunduk dan berlutut di hadapannya. Pria yang duduk di singgasana hanya mengangguk pelan, dan suasana menjadi hening seketika. Sambutan musik dan tari yang meriah itu berhenti, seiring pria yang berada di singgasana melempar sebuah selendang merah kepada pasangan itu. Tiba-tiba, seorang pria dan wanita yang sedang berlutut itu melepas pakaian mereka. Tanpa sehelai benang di tubuh, mereka melakukan hubungan suami istri di tengah-tengah keramaian, tanpa memperdulikan pandangan mata di sekelilingnya. Mereka melakukannya dengan menggebu-gebu, demi memuaskan hasrat yang tak memiliki batas. Dinding yang senyap bukan berarti tak bernyawa. Ia justru diam demi merekam jelas apa yang tercipta di sekitarnya, terutama pada saat energi memuncak, di mana para manusia merasakan sensasi klimaks. Terlepas itu rasa nikmat ataupun rasa sakit. Penasaran? Tanyalah dinding, siapa tahu dia akan menjawab. Sementara itu, matahari yang terbit di ufuk timur mengiringi langkah seorang pria yang sedang mendorong gerobak sayur di sepanjang rumah yang berderet. Hiruk-pikuk para ibu-ibu kompleks pun segera mengerumuni pria itu, berbelanja seraya bertukar informasi akan aib dan desas-desus para tetangga. Lelaki itu tersenyum ramah, seraya melayani para pembeli. Suaranya yang berat bergema membuat degup jantung kaum hawa kian berdebar-debar. Setiap tuturnya berhasil membuat imajinasi mereka melayang, seakan terhipnotis oleh figurnya. Figur itu
akrab dipanggil dengan nama Darsa. Saat itu, harga bukanlah suatu hal yang penting di mata mereka. Perhatian Darsa jauh lebih berharga dari sekedar ketersediaan dapur mereka. Dagangannya lantas laris diserbu hingga ludes dalam sekejap mata. Namun, saat dagangannya telah habis, dia tak langsung pulang. Dia masih sibuk melayani celotehan dari para konsumennya. Tak sampai di situ saja, Darsa sebenarnya memiliki intensi lain di benaknya. Oleh sebab itu, dia mulai menebarkan pesonanya pada seorang gadis paling menawan di kompleks itu. Gadis yang bernama Sari, anak dari seorang pengusaha papan atas, orang terkaya di kompleks itu. Mereka kian menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi demi memadu kasih, tanpa peduli akan status yang terpaut jauh. Gadis itu tak menyadari bahwa dia telah terjerat racun cinta. Racun yang memanipulasi hati dan pikirannya, membuatnya berpikir bahwa mereka saling mencintai satu sama lainnya. Walau nyatanya, cinta itu hanya bertepuk sebelah tangan. Kuatnya jeratan dari Darsa membuatnya tak akan bisa kembali utuh lagi, layaknya seperti gadis yang semula. Darsa sejak awal telah mengincar hal yang lebih besar, bukan cinta ataupun wanita. Dia telah memasang matanya pada harta keluarga gadis itu. Oleh sebab itu, pria yang dulunya seorang penjual sayur keliling lantas menghentikan usahanya. Dia mulai memperbaiki gaya berpakaiannya, melatih intonasi suaranya agar tidak medok, merubah gaya rambut hingga melakukan perawatan akan wajah dan tubuhnya. Tubuhnya yang dulu kurus kering kian berubah menjadi kekar karena olahraga dan makanan yang berkualitas. Sudah jelas, semua fasilitas itu bisa didapatkan dari kekasihnya. Hubungan mereka yang awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kini mulai berubah. Sari sudah berani memperkenalkan sosok Darsa ke orang tuanya. Sari mulai mengajak Darsa untuk datang ke rumahnya. Mereka mulai menjalin kasih dan memuaskan nafsu di sela-sela kekosongan. Naasnya, Sari tidak mengetahui, ternyata jerat Darsa kini telah tersebar pada bundanya. Bermula dari aksi bejat Darsa yang telah dipergoki oleh wanita parubaya itu. Sebuah aksi bejat di mana Darsa sedang menunggangi putrinya sendiri di dalam kamarnya sendiri lagi. Namun itu adalah sebuah kesengajaan dari Darsa. Dia telah merencanakan itu sejak lama. Dia telah menanam benih-benih nafsu sejak mereka pertama kali bertemu. Dia telah memerintahkan khodam wanitanya untuk menempel pada tubuh Bunda Sari yang bernama Puspa. Khodam itu membuat Puspa selalu terbayang-bayang akan sosok Darsa. Saat Puspa tertidur, dia akan selalu disusupi mimpi olehnya. Sebuah mimpi di mana dia sedang berhubungan badan dengan sosok Darsa. Ditambah lagi dengan bisikan-bisikan sesat dari khodam itu, kian membuat pikirannya menjadi kacau. Pertahanan Puspa akhirnya tertembus saat dia menyaksikan Sari, putrinya sendiri yang sedang dirusak oleh Darsa. Bukan rasa marah yang muncul dari dalam dirinya, tetapi nafsu serta keinginan untuk diperlakukan yang sama. Darsa menyadari kehadiran dari Puspa, tetapi dia tak memperdulikannya. Muncul senyuman tipis di bibirnya. Dia malah semakin barbar melakukan aksi bejatnya. Dia sengaja melakukannya hingga membuat suara rintihan dari Sari terdengar semakin nyaring, hingga terjun ke dalam pendengaran Puspa. Setelah puas melakukannya, Darsa menatap ke arah celah pintu, di mana Puspa sedang mengintip. Dia lalu mengedipkan sebelah matanya sembari menjilat bibirnya, seakan memberi kode. Puspa tertegun sejenak, lalu membalas senyuman Darsa dengan tatapan penuh arti. Di sisi lain, gelapnya langit di luar tampak berbanding terbalik dengan situasi terang benderang di kamar hotel. Layar televisi tampak sedang menyala dengan volume yang keras. Namun tak ada satu jiwa pun yang tampak sedang menatap layarnya. Hanya ada dua insan yang sedang bergumul dengan deru nafas yang tak beraturan. Bahkan volume maksimal dari televisi
ternyata tak sanggup untuk meredam desahan yang keluar dari bibir Puspa. Keringat kian bergulir di permukaan kulit mereka yang kini merah. Matanya yang terpejam lalu kembali melek. Terjadi silih berganti, seiring dengan pergerakan pinggul mereka. Apa yang ada di pandangan Darsa saat itu bukanlah Puspa, melainkan sosok kodam bernama Minara, yang selalu diucapkan di bibirnya tanpa mengeluarkan suara. Kodam bernama Minara itu lantas merasuki tubuh Puspa dan menggunakannya untuk memuaskan hasrat birahinya. Hubungan gelap itu kian berlangsung lama, terjadi hingga berbulan-bulan tanpa diketahui siapapun. Namun hubungan itu perlahan mulai tercium, sebab suami Puspa telah merasa curiga akan kondisi finansial rumah tangganya yang kian memburuk. Dia mulai memata-matai pergerakan istrinya, hingga suatu ketika dia berpura-pura pergi untuk urusan bisnis keluar kota. Padahal sebenarnya dia berniat untuk memastikan kebenarannya dengan mata kepalanya sendiri. Pada akhirnya, hubungan gelap itu terbongkar tepat di depan matanya. Setelah dia melihat Puspa masuk ke dalam hotel, dia mengikutinya dan menunggu hingga Puspa keluar dari kamarnya. Ternyata sesuai dugaannya, Puspa keluar kamar sembari bergandengan dengan sosok Darsa. Seketika terjadi pertengkaran hebat di sana. Puspa langsung panik dan berusaha menghalangi jalan suaminya agar Darsa bisa melarikan diri. Namun sebaliknya, Darsa tidak takut sama sekali. Dia hanya tertawa lalu pergi meninggalkan lokasi dengan berjalan santai. Suami Puspa yang bernama Hendro lantas berteriak sembari mengancam akan membunuh Darsa. Dia berusaha mengejar Darsa, tetapi istrinya sendiri menghalanginya, bahkan sampai berlutut memeluk kakinya. Setelah kejadian itu, Darsa menghilang dan tak bisa dihubungi lagi oleh Sari dan Puspa. Walaupun Sari telah mengetahui hubungan gelap ibunya dengan kekasihnya, dia masih tak bisa membenci Darsa. Dia masih terngiang-ngiang dan rindu akan sosoknya. Begitu juga dengan Puspa yang berusaha sebisa mungkin mencari keberadaan Darsa. Hari demi hari, kondisi keluarga mereka menjadi semakin kacau. Terjadi pertengkaran setiap harinya. KDRT pun tak bisa terelakkan. Wajah Puspa kini lebam akibat bekas pukulan dari suaminya sendiri. Tatapan matanya tampak kosong layaknya sudah putus asa. Namun tatapan mata kosong itu dalam sekejap mata langsung berubah. Saat Puspa melihat sosok Darsa yang kembali menghampiri rumahnya, Puspa langsung berlari menerjang sosok Darsa dan memeluknya dengan erat. Puspa bertingkah bagaikan seorang gadis perawan yang didatangi oleh pacarnya. Sejenak kemudian, senyuman di bibir Puspa seketika menghilang. Dia mulai menyadari bahwa suaminya sedang berada di dalam rumah. Dia lantas menarik Darsa untuk menjauh dari posisi rumahnya. Darsa hanya tersenyum, mengikuti keinginan Puspa. Saat sudah jauh, Darsa lantas menghentikan langkahnya dan memaksa Puspa untuk berhenti. Dalam sejenak, dia menatap wajah Puspa yang lebam. Puspa sadar akan hal itu, dan dia pun menutup wajahnya sembari menangis jadi-jadinya. Darsa membelai halus rambutnya. Lalu perlahan dia menggeser tangan Puspa yang mencoba menutupi wajahnya. Sembari tersenyum dia memuji akan kecantikan wajah Puspa. Dan pastinya, ucapan itu lantas meluluhkan hati Puspa. Setelah itu, Darsa mengajak Puspa ke rumahnya. Rumah Darsa yang sebenarnya hasil dari uang pemberian Puspa. Mungkin Puspa sendiri bahkan tak sadar sudah memberikan uang sebanyak itu kepada Darsa. Beberapa saat menunggu, akhirnya mereka pergi menaiki taksi. Lampu yang redup di sepanjang jalan kian mengiringi perjalanan mereka. Hingga sampailah mereka di depan sebuah rumah pada kompleks yang sepi. Rumah bertingkat 2, yang anehnya tampak seperti tak berpenghuni, karena tampak seperti tak terurus. Mereka turun dari taksi yang mereka tumpangi dan memasuki rumah sembari bergandengan tangan. Puspa selalu menempel pada tubuh Darsa, memeganginya dengan erat layaknya tak ingin kehilangannya lagi. Lalu mereka mulai bermesra-mesraan di dalam kegelapan, seakan sedang asyik di dalam dunia mereka sendiri. Darsa perlahan menuntun Puspa menuju sebuah kamar. Sembari merangkul Puspa, Darsa memasukkan kunci ke dalam lubang pintu. Pintu itu terbuka dan aroma dupa
dan kemenyan seketika mencuat hingga memenuhi indera penciuman. Puspa lantas menutup hidungnya sembari menatap Darsa dengan bingung. Darsa tersenyum dan menariknya masuk ke dalam. Puspa pun tak memberikan perlawanan, sebab apapun pasti akan dilakukannya demi pria bernama Darsa. Di dalam batinnya, hanya ada sosok Darsa yang memenuhi seluruh ruangannya. Setelah Puspa masuk, tampak sebuah meja yang terdapat sebuah wadah untuk menancapkan dupa di atasnya, lengkap dengan kembang 7 rupa di sekelilingnya. Namun yang membuatnya kaget bukanlah hal itu, melainkan sebuah ayam yang seluruh tubuhnya berwarna hitam menatapnya dalam diam, seolah menunggu kehadirannya. Darsa kemudian berjalan menuju lemari kecil di ujung ruangan. Dia membuka lemari itu dan mengambil sebuah selendang merah. Dia lalu memakaikan selendang merah itu di leher Puspa, sembari menatapnya dengan senyuman yang lebar. Setelah itu, Darsa mencengkeram leher ayam cemani itu dan mengikat kakinya pada dipan ranjang yang berada di ujung ruangan. Darsa lalu memegang tangan Puspa dan menuntunnya untuk duduk di tengah ruangan, membelakangi posisi ayam cemani tersebut. Sejenak kemudian, Darsa mulai memeluk tubuh Puspa. Bibirnya mulai bergerak dengan liar, mulai menjumbul leher Puspa. Desahan kenikmatan pun keluar dari bibir Puspa yang langsung segera direspon oleh kecupan dari bibir Darsa. Saat mereka sedang menikmati momen tersebut, tiba-tiba ayam cemani itu berkokok dengan keras. Dia berusaha melepas ikatan tali yang menjerat kakinya. Puspa pun sampai terkesiap oleh karenanya. Namun Darsa memegang wajahnya dan memaksanya untuk tak memperdulikan ayam itu. Waktu demi waktu bergulir, hingga beberapa saat kemudian tampaklah pakaian yang berserakan di lantai. Begitu juga dengan sepasang pria dan wanita yang sedang memadu kasih, diiringi oleh suara ayam cemani yang tak henti-hentinya berkokok. Sesaat mereka hampir mencapai klimaks, Darsa tiba-tiba menghentikan aksinya, lalu menatap ayam tersebut. Puspa kian membingung, lalu menatapnya seakan bertanya ada apa gerangan. Namun Darsa tak mempedulikan tatapan Puspa. Dia mulai beranjak dari lantai dan mengambil ayam cemani tersebut. Tanpa basa-basi dia langsung mencengkeram kepala ayam itu sembari melepaskan tali pengikatnya. Ayam itu seketika memberontak layaknya ingin menyerang sosok Darsa. Namun Darsa hanya tersenyum, lalu membawa ayam itu mendekati posisi Puspa yang masih berbaring di lantai. Puspa kian menatap Darsa sembari bertanya, "Ada apa dengan ayam itu?" Darsa tak menggubris omongan Puspa. Mulutnya lantas sibuk berkomat kamit mengucapkan mantra. Sejenak kemudian, dia lalu menyodorkan leher ayam itu ke arah Puspa sembari memberikan sebuah perintah. "Patahkan!" Gelapnya ruangan kamar itu semakin memperjelas tatapan dari bola mata Darsa yang sekilas tampak berkilau merah. Mulutnya kian tersenyum menyeringai. Kedua tangannya mencengkeram erat tubuh dari ayam cemani tersebut. Di sisi lain, Puspa tampak gelisah. Dia merasakan ada sesuatu yang bergejolak di batinnya. Namun dia tak bisa menolak perintah dari Darsa. Tanpa disadarinya, dia sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada pria itu. Dengan perasaan yang carut-marut, Puspa memberanikan diri untuk memegang leher ayam itu. Sentuhan bulunan lebat pun terasa di antara jari jemari dan telapak tangannya, diikuti dengan goncangan perlawanan dari sekujur tubuh ayam itu. Bagi seorang wanita yang kaya sejak lahir, itu adalah pertama kalinya Puspa menyentuh ayam dalam keadaan masih hidup. Dengan tangan yang gemetaran, Puspa menatap sosok Darsa kembali. Namun pria itu hanya tersenyum sembari mengangguk, seakan memaklumi dan menyemangati dirinya. Puspa kini memejamkan kedua matanya. Lalu dia mulai mencengkeram leher ayam itu dan mencoba untuk memutarnya. Ayam itu lantas berkokok dengan kerasnya seraya berusaha untuk melepaskan diri. Puspa lantas menggunakan kedua tangannya sembari berteriak bagai orang yang kesetanan. Dan krek. Tak ada suara yang muncul dari ayam cemani itu lagi. Hanya ada keheningan yang tersisa. Sejenak kemudian, keheningan itu pun disingkirkan oleh Darsa dengan sebuah tawa puas dan lepas. Di sisi lain, Puspa mulai membuka kedua matanya.
dan menatap sosok Darsa yang sedang menggenggam pisau belati di salah satu tangannya. Mulut Darsa tampak menyeringai, dan tanpa basa-basi dia langsung menggorok leher ayam cemani hingga kepalanya terputus dan jatuh ke lantai. Darah pun mengucur deras hingga muncrat mengenai Puspa. Puspa memegang kedua telapak tangannya yang kini berlumuran darah. Entah kenapa, batinnya bergejolak begitu kuat. Timbul sebuah keresahan yang menggerogoti jiwanya. Dia merasa gelisah layaknya telah berbuat suatu kesalahan. Darsa menyadari itu, maka dia mencampakkan ayam cemani yang tak berkepala itu ke lantai. Dia lalu mengangkat tangan Puspa mendekat ke wajahnya. Sembari tersenyum, dia menjilati darah segar di telapak tangan Puspa. Setelah puas, dia langsung melumat bibir Puspa dengan bibirnya yang merah belopotan. Anehnya Puspa malah tampak menikmatinya. Dia semakin liar membalasnya, menghisap serta menelan apa yang ada di mulut Darsa. Pergumulan itu kian berlanjut, hingga gelap tersingkir dan tergantikan oleh terang. Menyadari itu, Puspa segera membenarkan pakaiannya dan berniat untuk bergegas pulang. Dia sadar, apapun resikonya, dia harus segera pulang. Jika tidak, putrinya akan menggantikannya sebagai pelampiasan kekerasan dari suaminya. Perasaan yang takut dan gelisah mengiringi perjalanannya menuju rumah. Siang itu, saat Puspa sudah dekat pada tujuannya, dia merasa ada sebuah kejanggalan. Dari kaca mobil, dia menyaksikan himpunan keramaian berada di sekitar rumahnya. Saat dia turun dari taksi, matanya seketika membelalak, sebab dia melihat bendera kuning sudah berkibar di depan rumahnya. Puspa hanya dia membeku di depan gerbang rumahnya. Kakinya seakan tidak menempel di tanah. Hingga sejenak kemudian, sosok putri kesayangannya muncul dengan wajah yang pucat dan mata yang merah. Sari perlahan berjalan menghampiri Puspa seraya berkata, "Ayah udah meninggal." Beberapa tahun setelah kematian Hendro, Puspa melaksanakan pernikahannya dengan Darsa. Hubungan yang dulunya gelap kini telah terang menjadi resmi. Puspa tak peduli akan semua ocehan dan gibahan para manusia di sekitarnya, termasuk juga Sari, putrinya yang telah ditikung oleh dirinya sendiri. Namun apa saja yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang ada di benak Puspa. Sari justru menerima hubungan mereka tanpa melakukan protes sedikit pun. Bukan karena Sari rela, tetapi itu terjadi berkat bujuk perkataan dan manipulasi dari Darsa. Darsa berucap bahwa dia hanya mencintai Sari seorang. Apa yang dilakukannya sekarang adalah sebuah pengorbanan agar dia bisa lebih dekat dan bersama Sari selamanya. Alasan itu tampak bodoh jika dilihat dari sudut pandang orang ketiga. Namun bagi orang yang mengalaminya sendiri seperti Sari, itu adalah ucapan magis yang dapat meluluhkan hatinya. Rencana Darsa berjalan dengan mulus dan tujuannya pun akhirnya tercapai. Sekarang dia menguasai harta yang sudah lama diincarnya. Ditambah lagi, dia mendapatkan 2 wanita menawan yang bersedia untuk melayaninya. Bisa dikatakan dia sudah menggapai apa yang selama ini didamba-dambakan oleh banyak pria. Namun ada pepatah yang mengatakan bahwa keserakahan manusia tak akan ada batasnya. Itulah yang terjadi pada Darsa. Setelah mencapai tujuannya, dia mulai mengincar sesuatu yang lebih. Kali ini bukan lagi sekedar harta. Kini dia menginginkan sebuah tahta. Dia ingin memiliki kuasa atas khalayak ramai. Dia sadar bahwa kemampuannya yang sekarang tak akan mampu untuk melakukannya. Saingannya saat ini bukanlah orang awam yang tak mengerti akan dunia gaib. Oleh sebab itu, dia kembali ke gua sebelumnya, tempat di mana dia melakukan pernikahan gaib dengan khodam yang bernama Minara. Berbeda dengan saat pertama kali dia menginjakkan kaki di sana. Kini dia telah menjadi manusia yang berbeda. Tubuhnya yang dulu kurus kering, sekarang telah menjadi kekar. Pakaiannya yang dulunya lusuh, kini menjadi pakaian dengan brand mewah. Tatapan matanya yang jernih telah berubah menjadi angkuh. Rasa kepercayaan dirinya mulai meresap sampai ke darah daging. Seperti semula, dia masuk ke dalam goa dengan dikawal oleh para dayang dan prajurit. Dia perlahan
dituntun hingga menemui raja yang sedang duduk di singgasana. Saat dia sampai ke bagian lebih dalam gua, dia melihat sosok raksasa berkulit hitam dan bermata satu yang sedang berlutut di bawah singgasana. Selain itu, raja yang dulunya berwujud pria parubaya, kini telah berubah menjadi sosok iblis bermata merah, dengan 2 tanduk panjang yang mencuat di masing-masing sudut dahinya. Kulitnya tampak gelap kemerah-merahan, 2 taringnya yang tajam bahkan sampai melewati dagunya. Dia mengenakan jubah serba hitam, sembari memegang sebuah trisula emas. Bersambung. Nantikan aksi dari Darsa yang blinger di bagian berikutnya. Fakta sejarah pamit. Terima kasih Fikra Manirwasita. Teman-teman bisa mampir ya ke akun Wattpad atau akun Kaskusnya beliau, juga Instagramnya. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Saya pamit, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.